Om Swastiastu. Swastiastu. Buka layarnya, Ngi. Buka layarnya. Semua, Debbie, Agus, Ayu Komang, Nggih. Buka layarnya. Terima kasih. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Nggih. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, berbahagia, Nggih. Nggih. Lalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widi. Nggih. Hari ini kita kembali membahas materi pelajaran agama Hindu dan budi pekerti. Nggih. Adapun materi yang kita bahas hari ini adalah tentang Pancesrada. Nggih. Apa kan materi mungkin kita bahas? Tentang Pancasrada. Nggih. Nggih. Silakan anak-anak siapkan dirinya dengan baik. Buku tulis, peralatannya buku, alat tulis ya. Siapkan. Oke. Sekarang anak-anak simak PowerPoint Ibu nggih. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Niluh Sanjanu, tolong pimpin doanya ya. Nggih. Buka ke suaranya, buka semua layar, suara dibuka nggih. Nggih, dihidupin suaranya. Nggih, kita berdoa bersama-sama nggih. Nggih, berdoa mulai. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Sirastu Tat Astu Swaha. Nggih, yang artinya apa, Nana? Om Sang Hyang Widi Wase, semoga atas perkenanmu tiada suatu halangan bagi hamba mulai pekerjaan ini dengan semoga baik. Dan semoga baik. Oke, sekarang, nah, habis berdoa, yang hadir pada hari ini mengucapkan terima kasih nggih Nilu, Debbie nggih, nyapai jadi Agus nggih, Ayu Komang itu tadi gini dia enggak dapat sinyal yang lain. Kita doakan semoga sinyalnya bagus dan bisa bergabung nggih. Nggih. Sekarang Ibu mau ngajak anak-anak bernyanyi nggih, bernyanyi. Lima keyakinan, percaya kehadapan yang widiwasa, itu dasar keyakinan yang pertama. Yang kedua, percaya adanya Atma. Yang ketiga, hukum karma pengepala.
Moksa yang kelima. Ibu ajak bernyanyi anak-anak lagi sekali, nggih, buka suaranya, nggih. Bu, Yang kelihatan Bu saya Bu. Dengeran? kedengeran, terima kasih. Oke, lagi sekali, nggih. Beneran nih Bu. Nggih, Pak. Percaya terhadap yang widiwasa, itu dasar keyakinan yang pertama. Yang kedua, percaya yang ketiga, hukum karma pala. Punarbawa, moksa yang kelima. Terima kasih. Nah, lagu tadi tentang apa, Nana? Pancasrada. Tentang Pancasrada. Ini ajaran Pancasrada sebagai penguat keyakinan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat mengenal Pancasrada sebagai penguat keyakinan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian Pancasrada. Terus yang ketiga, apa Nana? Siswa dapat menjelaskan bagian-bagian Pancasrada. Terima kasih. Lanjutkan. Nah, baca tolong ya, semua anak-anak kelas 6. Agama adalah suatu kepercayaan dan keyakinan terhadap ajaran-ajaran suci yang terdapat pada kitab suci yang diwahyukan oleh Sang Hyang Widi. Agama itu memiliki tiga kerangka yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Bagaimana halnya dengan tubuh manusia, kepala tidak dapat dilepas dengan badan dan kaki. Untuk membentuk tubuh manusia yang sempurna, demikian pula dengan sebutir telur. Antara kulit, putih, telur, dan kulit tidak dapat dipisahkan untuk menjadi sempurna dan bisa menetas dengan baik. Adapun tiga kerangka itu ada menjadi sempurna dan bisa menetes dengan baik. Adapun tiga kerangka itu, yang pertama apa Nana? satu adalah filsafat agama Hindu. Kemudian dua, susila adalah etika agama Hindu. Etika agama Hindu. Yang ketiga, upacara adalah ritual agama Hindu. Dalam agama Hindu. Sekarang Ibu lanjutkan, Nah, ketiga kerangka ini harus dimiliki dan dilaksanakan oleh umat Hindu. Jika ajaran filsafat agama saja dipelajari tanpa melaksanakan etika dan upacara, tidaklah sempurna. Demikian pula sebaliknya, jika melaksanakan upacara tanpa memperhatikan dasar-dasar etika dan tidak sempurna jika ketika-tikanya harus dilaksanakan dalam kehidupan sempurna. Jadi hidup kita menjadi sempurna.
ketiga-tiganya harus dilaksanakan jadi sempurna. dalam kehidupan Karena agama Hindu juga memiliki keyakinan yang mendasar harus dipegang Hindu memiliki keyakinan yang sangat Selain mendasar ketiga kerangka tersebut, agama Hindu juga memiliki keyakinan yang sangat mendasar yang harus dipegang teguh oleh setiap umat Hindu. Setiap Setiap umat hendaklah hendaklah memiliki memiliki keyakinan akan kebenaran isi kitab tidak ada tidak ada keraguan memahami, menghayati, dan mengamalkan dalam kehidupan. Nih, keyakinan tersebut adalah Pancasrada. Pengertiannya itu, nggih. Nah, di sini kita membahas pengertiannya, nggih. Secara etimologi, Pancasrada berasal dari panca dan sada. nggih. Panca yang berarti 5, sedangkan strada adalah keyakinan ataupun kepercayaan. keyakinan Panca atau apa artinya kepercayaan. panca? Panca? 5. 5. Panca yang berarti 5, nggih. Sedangkan serada adalah keyakinan ataupun kepercayaan. Nggih. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Pancasrada adalah 5 keyakinan ataupun kepercayaan sebagai dasar yang dimiliki oleh umat Hindu untuk menjalankan kehidupan di dunia ini. Oke. Bisa dilanjutkan? Bisa Ibu lanjutkan? Bisa. Bisa ya. Ibu lanjutkan. Sekarang bagian Pancasrada. Yang pertama ada Widi Tatwa atau Widi Strada. Yang kedua apa Nana? Atma Tatwa atau Atma Strada. Yang ketiga Karma Pala Tatwa atau Karma Pala Strada. Yang keempat Punarbawa Tatwa atau Punarbawa Strada. Terus yang kelima Moksa Tatwa atau Moksa Strada. Terima kasih ya sudah mengikuti dengan baik. Ibu lanjutkan sekarang. Penjelasan bagian-bagiannya ada Widi Tatwa atau Widi Strada. Widi Tatwa atau Widi Strada apa artinya, Nana? Percaya adanya ide dengan berbagai manifestasi. Beliau menciptakan alam semesta beserta isinya dan yang telah memberikan kehidupan kepada semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup. Sang Yang Widi Maha Esa atau Sang Yang Widi dengan berbagai mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Esa. Weda mengajarkan bahwa Tuhan adalah Esa, tunggal, tunggal adanya, namun beliau memiliki segala dan memiliki banyak nama. Beliau berada pada segala yang ada di dunia ini. Dalam kitab suci Weda disebutkan apa itu bunyinya? Apa bunyi slokanya? Bahuda Wadati Yaman Yanam yang artinya satu itu Tuhan. Orang bijaksana menyebut dengan banyak nama seperti Agni, Yama, Matrispan. Bisa Ibu lanjutkan? Bisa. Yang kedua, Atma Tatwa atau Atma Strada, yaitu keyakinan terhadap Atma Lasa. Atma berasal dari bahasa
peserta. jiwa atau roh yang yang berarti jiwa atau roh yang berasal yang dari tubuh berada makhluk. di dalam tubuh makhluk. makhluk hidup Bahwa di setiap dunia makhluk hidup di dunia ini adalah ciptaan Tuhan dan bagian dari Tuhan. dari Tuhan. Atma Atma merupakan percikan terkecil dari Sang Yang Widi. Sang Yang Oke. Percaya dengan adanya Atman dengan artinya bahwa setiap Makhluk hidup di dunia ini adalah ciptaan dan Tuhan dan bagian dari Tuhan. Oke. Atma merupakan percikan terkecil merupakan dari Brahma. Setiap yang yang bernapas di dunia ini memiliki atma sehingga mereka bisa hidup. Atma adalah sumber hidupnya semua makhluk hidup baik manusia, hewan atau Ada tumbuhan. makhluk baik manusia, hewan dan tumbuhan. manusia, hewan dan tumbuhan. Oke, semuanya itu di sana terdapat Atman, nggih. Seperti anak-anak sekarang di dalam tubuh anak-anak ada Atman, nggih. Di baik manusia, hewan dan tumbuhan, nggih. Bisa Ibu lanjutkan? Bisa. Oke, bisa. Yang ketiga, karma pala tatwa atau karma pala srada. Oke. Secara etimologi, Karma pala berasal dari dua kata yaitu karma dan yaitu pala. Karma artinya perbuatan sedangkan pala yang artinya hasil. sedangkan pala yang artinya hasil. Oke, jadi dapat kita simpulkan karma pala artinya hasil perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di dalam ajaran hidup. dalam Berasal ajaran hidup kita mengenal namanya Hukuman karma pala yaitu hukuman sebab akibat setiap perbuatan yang kita lakukan pasti mendapat pala yang pahalanya atau hasilnya. Karma pala didapatkan sesuai apa yang kita lakukan. Sesuai Trikaya Parisuddha, baik pikiran, perkataan maupun tindakan kita. Anak-anak nike harus berbuat baik nih dari sekarang, tidak boleh berkata memfitnah nih, supaya kita mendapat hasilnya baik nih. Bisa Ibu lanjutkan? Bisa. Yang keempat, ada punarbawa tatwa atau punarbawa Srada. Apa artinya? Pikiran yang berulang-ulang dari satu kehidupan yang lainnya yang menimbulkan suka dan duka. Kehidupan yang lainnya yang menimbulkan suka dan duka. Kelahiran yang berulang-ulang disebabkan karena jiwa atma masih dipengaruhi oleh kenikmatan duniawi. Belum bisa menyatu dengan karena karma atau perbuatan sang atma masih kurang dari ajaran kebenaran atau dharma. Yang menimbulkan adanya punarbawa atau kelahiran kembali. Kalau masih punya apa katanya? Jiwatma masih dipengaruhi oleh kenikmatan duniawi, belum bisa menyatu dengan Brahman, karena karma atau perbuatan sang atma masih kurang dari ajaran kebenaran. Makanya atman itu lahir kembali. Bisa dimengerti? Bisa. Kalau perbuatannya sesuai dengan ajaran dharma, maka atma itu tidak lahir kembali. Atma itu menyatu dengan Brahman, maka dari itu anak-anak harus berbuat baik.
Baik. Harus sesuai dengan ajaran kebenaran. Kemudian bisa Ibu lanjutkan? Bisa. Bisa. Ada yang bertanya, Nana? Bu, saya mau tanya. Bu, saya mau bertanya. Bu, saya mau bertanya, Bu. Serada yang kedua apa, Bu, itu? Serada yang kedua adalah apa, Nana? Serada yang kedua, temannya ada yang bantu mungkin. Serada yang kedua adalah percaya adanya Atma. Sekarang Ibu lanjutkan lagi serada yang kelima sekarang. Yang berapa sekarang? Yang kelima. Nah, Ibu lanjutkan sekarang. Tadi habis Punarbawa, sekarang percaya adanya moksa tatwa atau moksa serada. Yaitu keyakinan terhadap bersatuan dengan Brahman. Kata moksa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kebebasan dari ikatan keduniawian, bebas dari karma pala, bebas dari penderitaan, bebas dari punarbhawa, dan akhirnya Atma menyatu dengan Tuhan. Dia tidak Dia tidak mengalami kelahiran kembali. Jadi moksa adalah bersatunya Atma dengan Brahman. Moksa merupakan tujuan tertinggi dari umat Hindu, di mana disebutkan di dalam kitab suci yang berbunyi apa itu? Moksarta jagadita iti dharma. Yang artinya apa, Nana? Tujuan agama Dharma adalah untuk mencapai moksa, kelepasan dari kesenangan duniawi atau jagadita. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu simpulkan kesimpulannya. Pancasrada apa artinya, Nana? 5 dasar keyakinan kepercayaan yang harus dimiliki oleh setiap umat Hindu. Pancasrada artinya 5 dasar keyakinan atau kepercayaan yang harus dimiliki oleh setiap umat Hindu. Bagian-bagiannya, bagian Pancasrada apa, Nana? Widi Tatwa atau Widi Srada. Tatwa atau Atma Srada, Karma Phala Atwa atau Karma Phala Srada, Punarbhawa Tatwa atau Punarbhawa Srada, Moksa Tatwa atau Moksa Srada. Terima kasih. Widi Srada yang artinya percaya adanya ide Sang Yang dengan berbagai manifestasinya. Kemudian Atma Srada artinya percaya adanya Atma yang menghidupi semua makhluk hidup. Kemudian Karma Phala Srada artinya keyakinan terhadap keberadaan adanya hukuman sebab akibat atau hasil dari perbuatan. Kemudian yang keempat ada Punarbhawa Srada, yaitu keyakinan adanya kelahiran kembali. Moksa Srada yaitu keyakinan terhadap kebebasan yang tertinggi, yakni bersatunya Atma dengan Brahman. Terima kasih. Sudah mengerti anak-anak? Sampun.
Sampun nggih. Kemudian sekarang Ibu mau memberikan anak-anak LKPD nggih. LKPD, apa itu LKPD anak-anak? Apa LKPD? Lembaran kerja peserta Kerja peserta didik. Nggih. Disingkat LKPD. Nah, di sini ada soal-soal. Oke, anak-anak buat ini nggih, jawab soal ini nggih. Oke, apa yang dimaksud dengan Pancasrada? Gua sebutkan dan jelaskan bagian-bagian Pancasrada yang ya, kelahiran yang berulang-ulang merupakan arti dari titik-titik. 4. Percikan kecil dari Sang Yang Widi disebut titik-titik. 5. Jelaskan pengertian serada yang pertama. Nggih. Nanti anak-anak buat nggih. Kemudian disetor di WA grup ya. Nah, anak-anak, sekarang sebelum Ibu akhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa nggih. Berdoa kita nggih. Nggih. Doanya nggih, berdoa lagi. Om Dewa Suksema Parama Cintia ya Namo Swaha Arwa Karya Arwa Karya Tam. Nggih. Om, Ibu akhiri ya dengan Santi mengatakan Paramo Santi. Om Santi 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 Om